Saya di situ memang Monyet anjing. Kenapa itu jatuh sebentar saudara-saudara? Bentar. kita analisa karena analisa aduh. Goyang nih. Nah, Goyang. itu ada yang ya udahlah. Gitulah. Nanti disensor gitu tapi yang pasti. Ini WC-nya tuh udah pada dicopotin. Banyak yang jalan juga. Halo, selamat malam teman-teman semua. Kang Aduk Semen in action. Balik lagi ke podcastnya Kang Aduk Semen. Kali ini kedatangan tamu dari beliau YouTuber juga yang baru memulai karirnya di YouTube. Boleh dikenalkan namanya siapa? Channel YouTube-nya apa? Terus kontennya tentang apa sih? Gitu. Oke, nama aneh Deli ya. Deli. Kontennya konten misteri, komedi, horor dan misteri. Komedi, horor. Oh, jadi horornya ada komedinya juga. Oh, jadi situ ngebecandain setan ya. Iya. Jadi Iya. orang-orang zaman sekarang tuh udah mental baja ya. Iya. Setan aja dibecandain ya. Iya. Hidupnya dibecandain nggak? Ya, bisa sih kadang-kadang sih sebenarnya kalau misalnya kira-kira memang agak-agak sengklek gitu ya masuk juga Masuk juga ya. gitu. Gini. Terus udah berapa lama sih main YouTube sebenarnya? Tadi kan ditanya juga ya. Berapa dari lama main kapan YouTube? gitu ya? Dari tadi saya di sini gitu. Enggak, maksudnya Oh, situ main YouTube dari kapan gitu. Kalau sebenarnya main saya dari kecil main gitu, tapi kalau untuk khusus ke YouTube ya mungkin ke sini kan mungkin 3 mingguan kali. 3 mingguan baru jalan. 3 mingguan baru banget. Baru banget ya. Dan kenapa kok pada akhirnya milih sebuah konten yang horor gitu, yang serem-serem gitu? Kenapa sih? Emang ada passion ke sana kah atau emang apa ya? Ada greget tertentu nyari setan kan? Kalau zaman sekarang kan orang tuh nyari duit ya, dia nyari setan cari-cari gitu sama dia tuh. Oh iya. Kenapa sih? Ya sebenarnya gini sih, gitu. Basically kan saya orangnya kasarnya manusia plug and play ya, gitu. Jadi bisa kamuflase gitu. Oh, Kalau gitu. memang butuh saat-saat takut gitu. Butuh saat-saat berani. Kita lagi main siang ya siang, malam gitu. Ya intinya sih sebenarnya karena memang pada dasarnya memang nggak berani amat. Terus coba mikir juga gitu. Ya sekalian kita main. Kebetulan saya juga kerja malam ya. Hai. Jadi buat teman malamnya apa dulu nih? Malamnya kerja malam iya. ngapain kan bisa. Ngojek juga kerjanya ada yang malam-malam. Iya, Ngapain? Jual jamu. Seputaran dunia malam di kota Bandung gitu. Halo anak-anak malam. Ngeri coy, ngeri. Intinya karena memang biasa pulang subuh juga kali ya karena pekerjaan jadi ya. Kenapa nggak sekaligus juga kita coba cari hal di biasa main di dunia malam yang rame. Gimana kalau misalnya kita sekarang main di dunia malam yang sepi gitu. Karena Jadi poinnya gelapnya dapet sama. Iya, gitu. jadi cuman berbeda objeknya aja. Kalau yang ini objeknya manusia, yang itu bukan gitu ya. Oh, jadi mencoba berinteraksi malam dengan objek yang berbeda gitu ya. Iya. Mau coba pansos saja sama setan gitu. Kalau sama orang kadang-kadang pansos heboh ya, jadi viral ya. Benar. Masalah kalau pansos sama setan siapa yang mau komen gitu atau siapa yang mau bukan komen ya. Rasanya siapa yang mau protes gitu kan. Jangan salah loh, sekarang setan banyak yang suka show off gitu. Dikit-dikit kalau ada kamera dia nyadar diri lagi on cam gitu kan. Kan pada dasarnya juga makhluk-makhluk gaib atau makhluk-makhluk astral kan mereka sehari-hari memang kegiatannya sama kayak kita. Ya jadi nggak cuman manusia yang jadi milenial tapi
begitu juga kan setan ikut Iya. milenial gitu ya. Luar Mungkin biasa. itu setan yang aliran agak-agak model-modelan catwalk di Oh, sananya anjing. gitu. Jadi dia banci tampil, Banci kita tampil. nongol langsung gitu. Idi. Datangan mana gua sama lu? Idi. Yang pasti kata setannya kan, lu udah muka serem sok-sokan katanya kesini. Udah sayang pasti takut, muka lu lebih serem gitu. Oh, oke. Tapi gini, mau kan udah banyak sebenarnya dari zaman gue SMP mungkin ya udah mulai bermunculan program-program yang mungkin dari dulu juga kali ya. Cuman yang benar-benar kerasa itu pada saat SMP udah mulai bermunculan ada program yang suka uji nyali sana sini, tahulah programnya gitu kan ya. Apa termasuk inspirasinya dari situ kali ya atau emang gimana sih pada akhirnya selain alasan tadi kan karena suka main malam atau punya referensi kayaknya ini asik atau gimana sih kok lebih milih konten setan kok dicari gitu. Sebenarnya sih pada awalnya kalau untuk masalah kita mencontoh di satu acara yang tadi barusan disebut, sebenarnya saya nggak terlalu respect juga itu ya, karena mungkin banyak ya kalian semua sobat-sobat juga bisa nilai kok gitu ya, mungkin lebih banyak bumbunya atau gimmicknya atau settingannya gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya pada dasarnya saya suka sejarah sebenarnya. Ini agak ngaco juga nih sebenarnya, tapi sebenarnya nyambung. Tapi ada benang merahnya ya. Iya betul. Make sense. Tempat-tempat yang angker dalam tanda kutip kata orang ya, whatever lah, ada yang kontroversi lah, mereka bilang nggak juga bla bla bla, ya itu sih pendapat masing-masing lah ya. Tapi secara umum ada tempat-tempat angker yang dipercaya sama orang itu di dalamnya pasti mengandung sebuah sejarah kan, sebuah histori. Iya betul, Iya, betul kan? Bang, betul. Karena memang saya saya senang sama sejarah, terutama sejarah zaman kolonial, zaman imperialis. Jadi saya coba awalnya sih pengen ngegali satu tempat. Ini sejarahnya dulu seperti apa sih, zaman kolonialismenya seperti apa. Nah karena berhubung tempat-tempat yang kayak gitu sudah dimitoskan atau sudah banyak dipercaya sama orang-orang bahwa di tempat itu ada penampakan lah, ada beginilah, ada begitulah, pokoknya orang sampai nggak berani untuk masuk ke situ. Ya akhirnya kenapa nggak saya sambungin aja. Jadi saya sih sebenarnya nggak murni untuk cari penampakan kayak gitu. Enggak ya. Kembali lagi, saya penekanan di channel saya, di konten saya juga sering saya ngasih penekanan. Apa sih cari penampakan? Cari duit bos. Iya, betul, penampakan setan tuh mahal Mungkin bos. mungkin kalau misalnya ada penampakan itu mungkin bonusnya kali ya, Iya. Penampakan mahal bos. Kenapa saya bilang? Tapi Ya kan gini, banyak video atau mungkin konten kreator, maaf bukan bermaksud untuk menyindir juga, pada saat tiap kali nih, hampir tiap kali mereka post video, upload videonya, mau itu di medsos manapun gitu ya, selalu nggak tahu, kadang-kadang kita juga mikir logis ya, setiap dia datang ke tempat A, B, C, selalu aja penampakannya selalu ada. Dan kalau diperhatiin mungkin gitu ya, rata-rata punya ciri khas tersendiri si penampakannya itu. Ada yang cuman kayak kain terbang gitu ya, mungkin maybe ya, nggak bermaksud buat suuzon ya, bukan, cuman kadang-kadang kalau diperhatiin kenapa sih tiap-tiap video penampakan tuh punya ciri khas tersendiri. Kalau si channel si ini mah pasti setannya jelas begini, wujudnya begini kelihatan dari atas ujung kaki sampai ujung kepala gitu ya. Kalau si konten yang ini mah cuman samar-samar jauh-jauh dibulet-buletin. Itu gua kalau menurut dari Mas Deli sendiri itu gimmick, settingan, atau nggak sengaja memang hadir di situ si sosok itu sih? Ya intinya sih sekarang gini lah. Saya sih nggak akan komentar banyak tentang hal itu ya, karena kalau kata orang-orang bilang sekarang masyarakat milenial, serem banget nyebutnya juga milenial. Udah pinter kali, udah bisa menilai sendiri sebenarnya itu sebenarnya seperti apa. Kalau saya pribadi saya nggak akan terlalu banyak komen tentang masalah itu, biar masyarakat sendiri aja yang nilai.
itu sebenarnya seperti apa. Karena pada dasarnya masing-masing berusaha untuk cari ciri khas mungkin ya. Mereka berusaha mencari viralnya. Tapi kalau saya pribadi, kenapa saya nggak mau mengikuti seperti itu ya? Saya pengen jadi jati diri sendiri. Saya pengen cari ciri khas bahwa saya berusaha untuk menggali sejarah, karena zaman sekarang jarang sekali ya anak-anak muda atau anak tua sekalipun yang memang senang dengan sejarah. Jadi kita coba untuk explore, gali sejarahnya, dan kita berusaha untuk membuktikan dari sebuah mitos, dari satu mitos yang katanya ada seperti ini. Coba kita buktikan, bener gak sih gitu. Karena kembali lagi, kalau misalnya banyak yang komen ke saya, mana dong penampakan? Saya berani pastikan penampakan tuh mahal bos, gak gampang. Dalam arti kata gimana mahal tuh mas? Ya mereka gak bisa disogok bos. Oh iya. Iya enggak? Kita cari penampakan janda aja mahal bos. Modalnya banyak bos. Iya Lah, betul. hari gini mana ada yang cuma-cuma kan. Ya setan juga pengen kali disogok. Setan juga pengen dibayar ya. Betul. Makanya sekarang kita bikin kesel setan. Saya berusaha untuk pansos ke setan supaya mereka kasarnya kesel tanpa bayaran, mereka nongol sendiri. Jadi natural aja ya. Natural aja sih mau sebenarnya. mau show up mangga nggak juga nggak apa-apa gitu ya. Nah oke, daripada lebih biar nggak terlalu panjang lebar, kita lihat cuplikannya berikut ini. Oke, cap. Yuk, kita mau lihat belakang lagi. Toilet locker. Wahana mungkin ya. Wahana apa ya? Masih di sekeliling sini memang ada anak sungai kecil. Nah tadi cuplikan dari channelnya Fabula Explore dan langsung kita review nih dari scene per scene. Ini dari selama sebelum kita masuk ke video yang akan kita review, Mas Deli. Mau tanya, ini kan lokasinya pertama ini di Kampung Gajah. Kenapa sih pada akhirnya kok kepikiran mikirnya Kampung Gajah? Ada apa emang dengan Kampung Gajah? Oke, saya ralat dulu ya. Oke. Ini bukan yang pertama, ini spot yang keberapa gitu Ah. ya. Poinnya sih sebenarnya kenapa saya nyari Kampung Gajah gitu ya, karena memang mitosnya itu kuat banget gitu ya. Banyak sekali memang cerita-cerita. Bahkan pada saat itu sih sebenarnya kenapa memutuskan, karena ada beberapa orang yang coba untuk challenge gitu. Mas, Bang, cobain dong ke Kampung Gajah. Kita aja baru datang ke situ aja udah serem gitu. Saya pun pengen coba cari tahu aja. Serem tuh kayak gimana sih? Gitu. Ya kan? Iya betul. Serem mana sama muka saya? Tapi gini, kalau mungkin ada beberapa juga orang Bandung mungkin ya khususnya ya yang tahu tempat wisata ini gitu ya. Dan pada akhirnya ditutup itu karena apa sih Mas? Dulu kan kita tahu nih Kampung Gajah kayaknya ramai banget, mungkin orang-orang Jakarta juga banyak yang suka main gitu kan. Karena banyak juga tiap weekend apalagi gitu ya orang-orang letter B itu pada main ke Bandung, ke daerah Lembang, main ke wisata ini wisata itu. Cuman sangat disayangkan kenapa sih sampai tutup akhirnya Kampung Gajah, mungkin Mas Deli tahu story-nya. Sebenarnya kan konsepnya pada dasarnya bagus ya, yaitu konsepnya seperti Dufannya Bandung lah ya. Asik ya. Gitu. Jadi memang benar-benar dia tuh tanah seluas 36 hektar, ada 30 wahana lebih di sana. Jadi pada dasarnya pengen gitu loh mungkin si pengelola tuh untuk bikin satu konsep. Di Jakarta ada tempat bermain yang bikin nyaman, di Bandung juga ada dong. Iya, betul. Cuma mungkin karena satu dan sebab hal akhirnya dinyatakan pilot setelah 7 tahun beroperasi gitu. Tapi kalau saya bilang kayaknya mungkin kalau balik lagi sih sebenarnya kalau konsepnya jadi kampung janda mah beda lanjut tempat. terus Beda kayaknya. tempat cuy, Tidak beda akan tempat. dinyatakan pilot Beda karena tempat orang itu pasti mah. akan demo gitu. Iya, karena kalau di puncak tuh kalau nggak salah ada kampung apa ya? Kampung Ya. Kampung Arab, tapi
isinya blambra gitu ya, gitu ya. Gitu, bener. Orang pasti akan demo juga, buka. Gitu. Cuman Enggak, ini bercanda aja, ini bercanda. Yang pasti sih memang ada masalah intern di dalam. ya kita nggak salah tahu satu lah ya. pengelolaan. Gitu. Jadi Cuman sangat disayangkan ya. betul. Karena sebenarnya buka udah lumayan lama ya. Mereka buka, mereka opening 2010, mereka closing dan dinyatakan pilot itu 2017. Jadi selama 7 tahun itu ya, saya bilang waktu yang cukup lama untuk bisa memuaskan dahaga para masyarakat Jawa Barat, masyarakat Bandung untuk bisa dapat wahana yang sekelas daripada si wahana di letter B itu sih sebetulnya. Ya di tempat lain mungkin Ya. juga ya. Tapi pernah nggak sih pada saat tempat itu masih nih ya, masih beroperasi gitu ya? Saya juga sebagai orang Bandung gitu pernah dengar beberapa ya mungkin urban legend, salah satu urban legend Bandung juga ya. Oh tempat ini ternyata ada ininya loh, ada ininya, ada kejadian yang mungkin bisa dibilang mistis gitu ya, mistis. Nah kalau dari Mas Dery sendiri sebelum tempat itu akhirnya ditutup, emang pernah dengar, wah selama tempat itu beroperasi ya, pernah dengar gak sih? Oh ada pengunjung yang ini, oh pada saat ada ini tuh ada kejadian ini, pernah dengar gak sih atau pernah ada berita gak sih? Enggak sih sebenarnya, karena ya intinya tempatnya ceria-ceria aja gitu. Tapi pada saat justru pada Seceria saat hatimu hari ini enggak? enggak, Oh enggak ya. enggak juga sih. Skip. Nggak usah dilanjutin. Bukan nggak ceria cuy, enggak. Iya. Cuman ya biasalah. Ini tuh aduh. Lagi. Iya. Oke. Siap. Kalau jadi kemana-mana bahasa. Kalau ini Mas, saya juga sempat tadinya juga sempat dengar kabar juga dari teman yang niat pengen ke sana tuh. Iya. Niat pengen ke sana tuh. Terus pada akhirnya kita membatalkan karena ya suatu hal dan yang lain gitu ya. Dan walaupun kita belum masuk nih, kita belum masuk ke tempat itu, juga, tapi kita udah mulai ngerasa kalau kayaknya setelah tempat itu tutup nuansanya jauh beda banget. Kerasa nggak sih Mas pas dulu masih ada dan sekarang udah tutup, terbengkalai, sangat terbengkalai. Kerasa banget nggak sih perbedaannya Mas? Kalau poinnya sebenarnya ngebahas tentang rasa ya. Kayaknya mungkin lebih pedih rasa yang pernah ada. Ada apa dengan Mas Deli? Kok mepet-mepet ke sana terus? Jadi, kalau disambungin masalah rasa, tetap ya rasa yang pernah ada. Rasa ya gitulah pokoknya itu ini. Tapi kalau secara logika gitu ya, jadi satu tempat yang memang posisinya yaitu dikelilingi oleh perbukitan dan dibangun, dikelola untuk menjadi tempat terbuka yang menarik mungkin, kesan rasa untuk kita takut karena memang posisinya memang gelap dan yang lain kan pasti hilang dong. Nah setelah tiba-tiba wahana tersebut atau tempat tersebut tutup, ya udah rasanya kembali ke habitat sebelumnya. Yang saya rasain itu sih. Jadi kesan bahwa gimana sih kalau misalnya kalian tiba-tiba camping atau kalian coba untuk hiking ke satu tempat yang banyak hutan, banyak bukit, ya rasanya ya sama kayak gitu. Iya benar Mas. Nah oke lanjut, kita mulai nge-review nih ya videonya. Kita mulai dari mana Mas? Dari sini Mas ya? Mungkin dari sini ya. Ini di bagian mana nih Mas? Ini tempat apa ini Mas? Kayaknya kayak WC ya. Coba kita play ya. Ini WC-nya pun udah pada dicopotin. Pakai masker ya. Aduh. Kuning bau juri gitu. Ini kalau ada teman-teman dari Bandung yang pernah main kesini, ini tuh saya tahu persis ini tuh bersih WC-nya. Bisa terbilang bersih untuk kawasan wisata ya. Tapi sekarang sayang.
Loha. Oke. Nah, selama di itu tempat tadi itu WC umum ya? WC umum ya? Kan biasanya kalau mungkin menurut ajaran agama Islam mungkin ya, toilet umum itu kan sarangnya jin gitu. Sensasi apa sih Mas pada saat Mas mulai spotnya kan pertama nih masuknya ke sini ya berarti ya? Ke spot WC umum ini kan. Terus sensasinya apa sih pada saat masuk atau memutuskan kalau nah kayaknya ini tempat wajib banget pertama didatangin. Itu alasannya apa sih Mas? Dan sensasinya apa aja yang didapetin sih? Sebelum saya jawab, saya coba klarifikasi dulu ya buat sobat-sobat Fabula Explore, sobat-sobat Sahrijal Zafril Darwis. Udah ganti guys, nama gue udah ganti. Nanti iya. linknya nih ada di sini nih ya, ada di sini. Nanti muncul di sini. Ganti. Berat. Saya kudet ternyata. Kang Aduk Semen 89 official itu dia. 89. Oke, buat sobat-sobat 89 official sebelum Kang Aduk Semen 89 official. Kang Aduk Semen 89 official. Ah. Gitu. Jadi inti nama nyameren kuli bangunan gitu, tukang plester gitu. Sebelum saya jawab sebenarnya saya mau klarifikasi dulu, ini mumpung di acara podcastnya. Saya nggak mau nyebut WC umum karena itu memang bukan umum, itu WC berbayar. Sorry, kok jadi WC keceplosan? Toilet ya, biar lebih sopan. Biar Toilet. bahasanya lebih ini. Halus ya. Lebih halus lah ya. Toilet berbayar, bukan umum. Saya dapat masukan dari beberapa teman-teman explore misteri lainnya bahwa di tempat tersebut mereka ngasih info bahwa di situ yang paling banyak interaksinya, salah satu spot yang paling banyak sekali interaksinya gitu. Jadi ketika pada saat saya datang juga saya sempat langsung bulu kuduk merinding ya. Nggak usah mikir bulu yang lain bos. Iya. Saya mah nggak akan ambigu Pak. Saya mah orangnya keep positif bro. Makanya jangan robah bulu kuduk. Bulu Langsung kuduk merinding ya. pada saat masuk ke dalam situ. Kemudian saya pribadi sih sebenarnya saya bukan anak-anak indigo, indie H, indie apa gitu. Indie atau home. Teh indie gitu. Indie baren bukan ya. Bukan. Jadi tapi saya bisa ngerasain kerasanya apa, karena kalau setiap ada makhluk atau energi di luar daripada energi kita mendekat, itu biasanya kerasa banget berupa hawa-hawa panas di sekitaran tubuh saya. Jadi pada saat saya masuk situ udah langsung ada hawa panas itu keliling gitu. Makanya tiba-tiba muka saya suka agak mengkerut, terus tiba-tiba saya megang-megang leher, itu memang karena kerasa hawanya gitu. Tapi make sense sih, soalnya apa? Jin sendiri itu kan atau setan sendiri itu kan tercipta dari api ya. Jadi mungkin, tapi bisa nggak sih orang yang nggak punya sixth sense atau nggak punya kepekaan terhadap hal demikian pada saat datang nih suatu tempat yang mungkin dikenal angker gitu ya. Bisa juga nggak sih orang-orang ya umum ya, orang-orang normal pada umumnya ngerasain sensasi kayak gitu ya, mungkin kuduk merinding tadi yang Mas Deli bilang, atau suara-suara apa, bahkan mungkin kalau yang lebih ekstrimnya sampai dengan visualnya terlihat. Itu bisa nggak sih sebenarnya kalau gitu? Sebenarnya secara saya bahas dulu ya secara lahiriah manusia, bahwa manusia itu kan mempunyai satu energi yang dikendalikan oleh alam bawah sadar. Apabila masing-masing orang tersebut bisa memaksimalkan energi alam bawah sadarnya, itu mampu mewujudkan apapun yang dia mau di dunia ini kan. That's right. Nah, jadi kalaupun tiba-tiba kita ngomong masalah peka atau tidak peka, sebenarnya lebih ke antara sugesti atau tidak sugesti. Pada saat orang yang sugesti mempercayai bahwa sebuah mitos di tempat tersebut ada ini menurut cerita orang, itu secara tidak langsung energinya kan berkurang dong. Dan energi yang berkurang itu dimanfaatkan oleh makhluk gaib itu untuk
sebagai energi tambahan untuk mencoba mempengaruhi mempengaruhi kita, mempengaruhi sugesti kita, atau kalau dia dapat energi yang lebih, dia berusaha akan menunjukkan eksistensinya di depan kita. Jadi salah kalau ada yang ngomong kalau misalnya setan setiap malam itu pasti ngegodain terus. Enggak juga. Capek dong mereka. Punya job yang lain juga mungkin ya. Betul. Pada dasarnya kan jin juga memang punya kehidupan sendiri. Betul, Makanya betul. kalau Dan beranak pinak pula ya. betul. Makanya tiba-tiba kalau ada yang nanya ke saya misalnya, Mas kalau misalnya tiba-tiba sebelum jam 9 kok saya datang ke tempat angker, kok tiba-tiba nggak pernah ada apa-apa, nggak pernah digodain segala macem. Emang jam berapa yang paling pas? Saya cuma jawab secara logika aja, ya kan? Iya, iya. Lah, lu kata gue wali kota jin yang nentuin jamnya. Oh lu harus jam segini harus begini. Jadi Bapaknya jin juga bukan kan? Kita kan nggak tahu schedule mereka ngapain ya. Siapa tahu mereka lagi kerja, lagi ngojol Karena atau mereka lagi gimana kan. mempunyai kegiatan. Contoh misalnya cekunkun. Kenapa nongolnya di jam 12 lebih atau sebelum jam 12? Kebanyakan. Iya, betul. Kan cekunkun gue mungkin menyerupainya perempuan. Jadi pada saat maghrib mungkin pasar baru buka, cekunkun belanja dulu. Habis itu Nah, make masak sense, dulu. bisa jadi kan? ya. Udah beres masak, bawain anaknya, baru deh dia main. Make sense benar-benar karena bukan kita doang punya kehidupan cuy. Jadi makhluk lain ya, yang beda dimensi pun punya kehidupan. Kita lanjut ke videonya Fabula Explore. Bagian mana lagi nih Mas yang kira-kira wah ini tuh kayaknya perlu banget nih di review. Oke. Maju aja terus. Oke. Nah itu mundur dikit. Sini ya. Iya. Ini di mana nih Mas? Oke. Ini malah joget-joget lagi. Kampret. Orang gila. Disitulah saya sih sebenarnya ada sisi konyol, ada sisi edukasi juga, ada sisi pendidikannya juga. Sisi konyolnya mungkin hater bilang ini orang nggak beradab, nggak beretika, joget-joget di tempat kayak gitu. Mungkin ada yang punya pendapat kayak gitu. Ya, kalau saya sih bodo amat. Bodo amat lah ya. Dalam artian emang gue joget-joget juga lu yang pada nonton nanya tangan lu badan lu patah-patahan enggak kan? Ya kan? Intinya sih sebenarnya kenapa saya pada saat itu, jadi pada saat saya lari ke atas itu saya udah agak merinding lagi nih sih ceritanya. Saya lari ke atas itu tiba-tiba ada suara kenceng deg gitu. Itu pas masuk ke spot yang kedua ini. Kita lari atau ke atas. Pas OTW ke sini. Enggak, kita udah masuk ke satu spot yang bawah, terus kita lari ke tangga, terus ke tingkat yang paling tinggi di atas yang dulu ada tempat kayak buat apa sih ya, kayak go-kart gitu loh. Oh iya. Kayak landasan go-kart itu. Iya. Nah, di situ pada saat saya lewat tiba-tiba ada suara kencang bluduk. Secara logika, ya kan, bagi kalian yang mikir bahwa mungkin itu orang kali ya. Ya sekarang gini saya bilang, itu samping bukit lah bos. Iya. Ngapain orang datang situ gegendangan gitu? Ya, lu kata gedung teater kan gegendangan, nggak mungkin. Intinya nggak mungkin, karena habis itu saya sorot dari ujung ke ujung memang nggak kelihatan ada kayak buka. Kayak ada rumah atau nggak ada tempat yang layak buat jadi hunian manusia mungkin ya, dan karena ada bangunan juga gitu ya. Masih rapet soalnya pohonnya. Oh oke. Coba kita lanjut dulu, kita lihat. Dan ini emang tempatnya nggak ada listrik sama sekali Mas ya? Nggak ada, gelap banget. Total gelap full Iya. ya. Kayaknya tokennya habis kayaknya. Tokennya habis. Nah itu kenapa saya zoom pada saat itu sama kita tim kita di zoom, karena pada saat itu memang awal itu kelihatan sekali ada gerakan daun pohon, tapi posisinya di tengah. Kalau secara logika kalau misalnya dia memang
ada angin mungkin kanan kirinya juga mungkin Ikut. kanan atau kirinya dulu yang bergerak Iya, baru yang tengahnya. betul iya. Oh. Ya di situ saya mikir ya mungkin itu mereka berusaha nunjukin eksistensi keberadaan mereka. Makanya kenapa di situ saya joget-joget, sebenarnya saya juga sambil mengedukasi gitu. Kita tuh makhluk paling sempurna. Betul. Iya. Kenapa tiba-tiba mereka nunjukin diri, kita yang lari. Hmm. Kalau bisa, saya yang jogetin, dia yang lari. Gitu. Dalam hati, waduh ternyata. Tapi bisa aja kan jadi terhibur mas joget Iya. itunya, jarang-jarang kan tempat sepi gini ada Betul. ada yang joget-joget kan Iya gitu. betul. Makanya kalau misalnya ada yang pernah nanya juga, ya insya Allah mudah-mudahan ini nggak sompral ya. Jadi kalau tiba-tiba Mas nanti kira-kira gimana kalau misalnya tiba-tiba ada penampakan langsung di depan gitu. Kira-kira reaksinya bakal seperti apa? Kalau saya sih mungkin jawab bakal ada 3 reaksi. Yang pertama diem karena shock. Ya. Ketiga mungkin saya ngomong. Yang paling ekstrim mungkin saya joget-joget di depan dia gitu, saking stresnya, saking kagetnya ngeliat yang kayak gitu. Mengalihkan rasa takut ya. Betul. Bisa jadi. Intinya kita bangun sugesti bahwa selama sugesti kita bagus, kita percaya bahwa kita memang makhluk yang paling sempurna, insya Allah mereka pun tidak akan berani ya. untuk Benar. menjahili ya gitu ya. Oke. Menjahili kita lah gitu. Oke, kita lanjut ke videonya Fabula Expo. Ini masih di spot yang sama ya? Betul. Jadi kenapa harus kita berpikir apa gitu Saya ya coba tentang pengalihan. mitos ini mitos itu. Ah. Itu kenyataannya Bukan mengalihkan kita rasa datang ke takut, tempat sebenarnya ini. ngalihin juga ke Salah satu orang-orang. tempat wisata yang Jadi, terbengkalai udahlah, di daerah kalaupun ada Lembang, suara Bandung, apa-apa Jawa ya Barat. udah anggap Kita aja nikmatin nggak itu ada. suasananya kok bagus kok suasananya. Tuh lihat pemandangan indah. Lihat bro. Sejuk kan kalau misalkan pagi-pagi kita bangun kalau misalkan gitu kan kita tinggal Gimana, di sini Kayak Masih di jembatan. atas. suasana yang Di atas. hening gitu. Saya lari ke pinggir tuh karena memang banyak sekali Apa yang harus kelebatan-kelebatan kita bayangan, takuti? kelebatan-kelebatan Kita malu cahaya sempurna, yang pada saat itu nggak sempat ke zoom dengan kamera. Makanya saya coba lihat ke samping gitu. Terlepas dari ada makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita ya silakan. Kita langsung ke sana. Oke, kita coba turun ke bawah. Ini kok ring bawah dan fokus nggak fokus Hah? nggak fokus ini. Was dek, takut itu dek. Ini apaan sih? Awas awas. Wahana mungkin ya. Hmm? Wahana apa ya? Nah ini kan tadi sepanjang jalan tuh kayaknya sepi, gelap, terus pasti jauh dari spot keramaian kan. Parkir motor kan jauh mungkin ya, jauh juga kan ya. Cuman mungkin di tempat yang kayak gitu, kayak tadi Mas Dewi bilang ada sekelebatan. Nah itu tuh pada saat jalan di sana atau bahkan sebelum menuju OTW ke spot yang kedua ini, emang udah ngerasain oh kayaknya spot yang kedua ini bagus nih, kayaknya recommended banget buat ditelusurin. Itu emang udah niat ke sana atau emang kayaknya spot ini bagus nih, udah direncanakan sebelumnya atau oh emang kayaknya sih sugesti kita lebih bagusnya spot ini nih, ada kayaknya ada mungkin energi, nggak tahu lah ya bahasanya gimana. Sudah direncanakan. Jadi sebelum datang ke situ kan ini kan memang murni memang spot challenge ya. Ya. Dari teman-teman lah, dari sobat-sobat yang memang nonton channel saya juga di situ coba untuk memperjelas juga spot-spot mana sih sebenarnya yang menurut mitosnya itu begini, terus menurut orang yang sudah pernah datang ke situ itu begini gitu. Saya coba datangin spot itu, dan kalau ujung-ujungnya tiba-tiba saya berusaha untuk bercanda di situ ya karena memang saya pengen komedi horor. Saya bilang saya bisa kok horor di tempat seperti itu. Ya kan? Sekaligus pancingan juga. Betul. Oh. Pancingan juga kalaupun ada Maksudnya pancingan supaya ada ya interaksi. ada interaksi lebih. Iya.
ada interaksi lebih dari makhluk-makhluk gaib yang ada di wilayah itu yang pastinya banyak, supaya mereka mau interaksi lagi, entah itu mereka merasa terhina, tersindir atau apapun saya nggak tahu. Tapi berusaha dengan itu, sebenarnya itu saya berusaha untuk memancing mereka untuk lebih berinteraksi dengan saya. Tapi pada saat ada interaksi nih, mau itu cuman suara atau bahkan ya mungkin hawa-hawa panas atau apa kayak yang tadi Mas Dele bilang, sampai dengan mungkin wujud visual itu, kalau sampai terjadi wujud visual, jujur takut apa enggak? Takut. Kabur apa enggak? Enggak. Why? Oke. Kembali lagi bahwa kalau kata orang tua dulu mungkin deh istilahnya ya, nggak ada orang yang mati dicekek setan, celaka karena setan. Itu cuma ada dalam cerita film dari zaman kita kecil. Maksudnya apa sih? Biar seru kan? Ya kan nggak lucu kalau tiba-tiba datang ketemu setan, tiba-tiba ayo dong kamu jadi make up artis saya gitu, langsung jadi muak gitu, acara tutorial makeup. Kan nggak lucu dong ya kan. Atau tiba-tiba datang terus tiba-tiba dia langsung aja ayo dong sini bantuin potongin cabe gitu, jadi acara memasak. Kan nggak mungkin ya. Supaya seru, supaya tegang, ya itu akhirnya kan nyerang ke manusia, cekek lah apa segala macem. Padahal pada dasarnya sih sebenarnya enggak lah, Gak akan lari ya. Cuma mungkin saya nggak lari karena saya pikir bahwa kalau kita celaka atau seperti yang di film-film celaka itu lebih karena rasa ketakutan kita sendiri, dan akhirnya kita nabrak tembok kah, kita jatuh terus ketancap sama kayu kah. Sebenarnya reaksi efek kita ketakutan yang berlebihan yang pada akhirnya mencelakakan diri sendiri ya. Jadi bikin sugesti sendiri ya. Iya. Kita lanjut di videonya. Part yang mana nih Mas? Oke, terus. Oke, ya sampai di sini. Terus maju. Terus. Dah. Satu spot di satu gedung tempat wisata. Kita masuk ke spot yang dahulunya ini adalah sebuah waterboom. Jadi di sini dulu tempat renang istilahnya, tempat berenang. Kemudian ada perahu-perahu juga di sekitaran wahana sini. Oke, dan sekarang memang kondisinya sudah mengering karena udah lama tidak digunakan, dan hawanya memang terasa sekali berputar di sekeliling sini, energi negatifnya. Coba kita mulai penelusuran ke arah sana. Assalamualaikum. Sepi sekali. Tapi di sini sekarang banyak seperti ada budidaya tanaman-tanaman. Ini kalau saya lihat banyak sekali di sini tanaman-tanaman mangga. Mungkin ada warga di sekitar sini, saya kurang ngerti juga, yang coba untuk berbudidaya tanaman buah-buahan di sekitar sini. Ini buah mangga deh, buah mangga ini. Nah ini di video ini kayaknya udah mulai spooky-nya udah mulai naik ya, soalnya tadi kelihatan juga situasinya juga benar-benar mencekam, gelap, terus banyak suara hewan dari jauh juga kedengeran gitu kan ya. Nah pada saat ini berarti spot ketiga kan ya, spot ketiga itu posisinya lebih masuk lagi ke dalam atau di mana sih atau gimana? Justru kita keluar. Oh, ini kita keluar ya? dulu yang ada wahana kayak
Rasanya prosotan. Prosotan betul. Prosotan di situ tuh kayak perahu-perahu dulu bisa pada naik perahu itu tempatnya seperti di situ. Kenapa saya lari ke situ? Karena saya agak aneh juga. Tiba-tiba saya lihat kok banyak ada kayak pohon-pohon gitu apa. Kirain saya tuh jual bibit ya, bibit tanaman. Ternyata pas datang ke situ. Karena memang tadi tempatnya memang kayak mirip tempat jualan tanaman hias ya. Ternyata pas di dalam situ ternyata ada pohon kayak kebun mangga. Buahnya udah gede-gede ya, mungkin buahnya nanti buat dijual. Terus saya lari ke arah belakang, karena arah belakang di situ memang ke situ kerasa banget hawanya memang. Belakang kebun tadi. Iya, belakang kebun. Berarti itu agak Iya, muter ya. Saya muter banget. Itu posisinya ada kayak sungai kecil. Nah, di sungai kecil itu tuh yang banyak orang lihat penampakan. Makanya saya coba datang situ. Oh. Intinya berani nggak sih ini setan-setan di sini? Jin kepret gitu ya, jin empret, jin kepret, atau segala macam berani nongol nggak gitu? Gitu. Berani nongol ke seorang Deli gitu. Ya, tapi kan di sini kan benar-benar apa tempatnya mungkin kalau kita yang langsung sendiri misalnya ini kan banyak. Kalau misalnya sendiri ya mungkin bisa jadi nggak sih itu kalau misalnya kita sendiri si jin atau setan tersebut nampakin dirinya gitu. Karena kan mungkin kalau kita sendirian pasti rasanya rasa takutnya tuh lebih gede daripada kita rame-rame kan. Lebih memungkinkan nggak si setan atau si jin itu untuk menampakkan pada saat kita hanya sendiri gitu. Kembali lagi kalau kita ngomong masalah sendiri itu kemungkinan besar, tapi nggak menjamin 100% bahwa bakal ada mereka mampu berinteraksi secara wujud yang utuh. Dikembalikan lagi si personal orangnya. Kalau memang sugestinya memang dia baik, sugestinya bagus, dan memang energinya kuat, dia tidak lemah, dia tidak sedang lamun. Karena saya selalu bersugesti baik. Pada saat saya ke satu tempat, tiba-tiba saya jalan sendiri, karena selalu saya yang paling depan juga. Alhamdulillah tuh. Mungkin kalau tiba-tiba memang secara secara body saya mungkin entah itu saya agak kurang fit atau segala macam, energi saya lagi agak turun, mungkin bisa dimanfaatkan. Bisa jadi ya gitu ya. Iya. Soalnya kalau kita lihat kemungkinannya lebih besar kalau misalnya kita posisi tidak terlalu banyak ya. Nah, apalagi kalau misalnya kan tempatnya dibilang karena kita udah muter pasti capek ya. Kalau kita capek kan biasanya tuh rasa takut tuh udah mulai makin naik gitu ya. Gitu. Nah, setelah dari pernah nggak sih sampai dengan ini udah ke tempat ini gitu ya, sampai dengan nanti misalnya pas pulang pernah sampai pernah kejadian selama eksponya, pernah nggak ada kejadian anjing kayaknya gue diikutin deh gitu? Pernah nggak sih ngalamin kayaknya kok nggak enak, ada suatu perasaan yang berbeda, kayaknya perasaan kemarin gue ngekspor tuh biasa aja gitu, tapi kenapa pada saat ini tuh beda? Pernah nggak sih Mas ngalamin gitu? Contohnya tempat ini gitu, ekspor ke tempat ini kok pulangnya gini. Pernah gak sih ngalamin kejadian ibaratnya bisa disebut diikutin mungkin ya? Balik lagi akhirnya ujung-ujungnya dari semua pembahasan tentang makhluk gaib, makhluk astral, setan belek, setan kepret, apapun itu istilahnya menurut kata orang, dikembalikan lagi sih ke sugesti. Kalau saya pribadi, saya bersugesti bahwa nggak akan ada apa-apa lah, nggak akan berani ngikutin gitu. Justru saya lebih takut kalau saya punya utang diikutin sama debt collector. Itu yang lebih karena yang nyata itu yang lebih menakutkan daripada yang bias. Gitu. Tapi Mas Deli pernah cerita sama saya kemarin itu pas di kuburan mana? Terakhir kuburan mana sih Mas? Pandu ya. Itu mungkin satu levelnya punya level keangkeran yang berbeda gitu kan. Mas Deli kemarin sempat cerita juga katanya sempat diikutin sampai rumah, ada apalah mungkin. Nah, itu bisa diceritain lebih jelas mungkin. Ya kenapa bisa tiba-tiba kayak diikutin gitu, jadi karena memang saya bikin gaduh juga di sana gitu. Saya di situ memang Monyet anjing. Kenapa itu jatuh sebentar saudara-saudara? Bentar. kita analisa karena aduh. Iya. Untung jatuhnya nggak ke arah sini ya, kalau arah yang sini ya Allah. Kabel. Saya tambah babak belur, muka saya nanti tambah abstrak ya.
Ini nggak ada angin loh, serius nggak ada angin. Jadi kamar ini tuh, kamar itu sebenarnya cuma berapa senti, cuman ini semuanya ketutup. Ya mungkin kita stay positif aja lah ya. Mungkin ada yang nggak suka kita julidin ya. Ada yang nggak suka kita julidin mungkin ya. Stay positif aja buat ya mungkin buat siapapun atau ada teman-teman lain yang ada di sini ya. Maaf nih kita julidin ya, salah sendiri gitu ya. Tenang kok, kalian lebih jauh lebih tampan dari saya kok, jadi gak usah minder. Slowly bro. Slowly. Keep positif ya. Iya. Kita lanjut ke Oke. videonya. Cepat lagi mas. Terus ke atas. Nah itu. Ini. Iya. Kolam renang ini yang salah satu kolam renang unggulan dulu di tempat wisata yang sudah terbengkalai ini, dan bisa kalian saksikan semua kolam renang ini benar-benar sudah kering. Dan tadi saya dapat info bahwa di sekitaran kolam renang ini memang banyak sekali penampakan makhluk astral, salah satunya di sebuah rumah kecil atau saung di sebelah sini. Itu ada gubuk. Di situ sering sekali terlihat penampakan anak-anak kecil yang sedang bermain-main di sini, dan gila memang hawanya pun sangat-sangat besar sekali di Oke, sekitar kolam sini. renang ya. Iya. Kolam renang ya. Sebenarnya kita mau coba ke sana tapi ini karena memang jalan di bawahnya jalan tanah dan becek, kita takut terpleset juga, jadi kita sorot aja ke arah situ. Dan satu lagi di sebelah sini kita coba turun lagi. Ada satu spot kedua yang bercerita itu sering atau didiami oleh sesosok makhluk kuntilanak. Coba kita ke lokasi tersebut ya. Ini sebuah pohon sebenarnya tidak terlalu besar, tapi memang senang sekali berdiam di situ. Ya. Kita coba ke sini. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Bayu. Assalamualaikum. Saya udah merinding banget di sini. Nah, pohon ini yang dipercaya menurut penuturan orang yang sering datang ke sini dahulunya, atau kebetulan masyarakat sekitar yang masih suka berlalu lalang di sini. Wait, kita tahan. Di sini udah mulai kelihatan Mas Dewi udah capek. Iya. Ya, udah mulai capek. Capek murni capek atau emang kayaknya ini tempat ini deh. Energinya emang benar-benar lebih gede dari sebelumnya. Jadi kita kelihatan dari ekspresinya tuh kan. Ya, jadi pada saat ke atas itu memang kerasa banget. Jadi posisinya tuh memang naik ke atas, dan satu kita capek, kedua memang kita dapat info bahwa spot di atas yang dulu tuh paling lucu itu tempatnya, kolam renang, ada kayak sasaungan kayak rumah-rumahan itu, pokoknya benar-benar Spot paling rame dulu ya. wisata keluarga aja, semua orang ngomong itu di atas bagus banget tempatnya. Pada saat naik ke atas, karena memang posisinya juga jalan setapak dan licin waktu itu karena memang habis hujan. Oh iya. Jadi ke satu kita tambah capek karena kita harus jaga keseimbangan juga kan gitu. Nah kemudian kita dapat cerita memang di situ banyak sekali gitu. Salah satunya memang cekunkun gitu. Cekunkun sama genderuwo gede. Oh gitu ya. Karena pada saat kita naik ke atas, intinya ya di channel ini saya sebenarnya tidak mau terlalu mendramatisir seperti channel-channel tetangga sebelah. Jadi kalau setiap ada apa gitu, pada dasarnya saya tidak mau mengamini sebuah mitos, kecuali memang pada saat itu memang murni ke zoom sama kamera atau murni ada di kamera. Jadi pada saat datang situ tiba-tiba ada gerakan gitu, kita nggak sempat nge-shoot itu karena tiba-tiba si
apa ya bahasa Indonesianya apa sih, erih ya? Apa? Erih. Erih. Aduh, nggak tahu juga apa tuh. Rumput ilalang. Oh, rumput ilalang. Tiba-tiba goyang segala macam pada saat kita balik kita mau ngesut, tiba-tiba udah diem gitu. Nah, jadi di situ yang bikin kita tegang juga. Gitu. Cuma karena memang momennya pada saat kita shoot itu tidak ada, ya udah kita nggak mau terlalu dramatisir juga. Jadi, ngapain lah harus serba di setting seolah-olah segala macam. Biar kalian dapat horornya ini secara alami. Kalau para netizen ada yang ngehujat, ya tinggal datang aja ke spot itu. Rasain sendiri ya, rasain sendiri aja. Ya. Gitu ya, Kadang komen juga lebih kan, gampang ya. daripada. Kadang juga kan ada yang itu mah paling settingan bla bla segala macam. Banyak kok krunya di sana di belakang padahal mah banyak. Iya. Ya, coba. Padahal ini cuma berapa orang sih, Mas? Berdua. Coy. Saya dengan kameramen Berdua. Yang satu ngevideoin, satu yang Mas Dewi sendiri gitu ya, berdua. Pemberani tiada tara. Mantap. Diwani-wanikeun padahal mah ciut. Lalu kita lanjut ke videonya lagi. Mana nih Mas? Bagian yang mana? Nah, di satu sisi bagian ini kan ini udah spot yang terakhir nih. Nah, di spot yang di sini tuh sebenarnya saya ngejelasin bahwa banyak masyarakat sekitar itu yang ketemu penampakan kuntilanak itu di bawah pohon yang besar tadi. Yang tadi ya. Saya sempat tadi tunjukin ke atas juga, saya sempat Yang nunjukin ini, ke Mas, atas. ya? Saya nunjukin ke atas juga itu karena kembali lagi banyak sekali interaksi dari goyangan daun-daunan itu. Cuma tetap kita anggap ya udah angin lalu lah, biar kalian sendiri yang menilainya. Jadi kita nggak mau terlalu difokus terus gitu. Intinya kita tidak mau mengamini mitos. Karena semakin kita mengamini mitos, mereka yang semakin senang, mereka yang menang, kita yang kalah. Mitos yang jelek ya, dalam artian mitos yang jelek ya, yang menyesatkan. Betul. Oke, kita lanjut ke mana nih Mas? Spot yang terakhir di mana Mas? Ya ini yang spot terakhir di sini. Nanti terakhir saya ada uji nyali di sini. Di sini ya. Oke. Kita play. Itu ada prosotan dulu itu. Gitu, kayak kolam renang prosotan jus ke bawah. Sobat-sobat yang pernah main ke tempat tersebut udah pasti ngeh lah gimana tempatnya ya. Karena jujur ini tempat luas banget ya. Luas. Saya aja sampai ngos-ngosan kok. Nah, ini pohon yang saya maksud. Nah, sebelumnya ada sebelah sana itu juga. Saya sebenarnya ada satu gubuk gitu. Saya cuma tunjukin doang di satu gubuk itu banyak sekali orang-orang yang datang situ cerita katanya banyak tiba-tiba kayak penampakan anak kecil. Mungkin tuyul kali ya. Jadi main di situ sampai goyang-goyang segala macam. Kenapa saya nggak mau ke sana? Karena satu becek, keduanya memang tanah gitu. Saya takut di situ akhirnya malah jadi celaka, jatuh atau segala macam. Jadi karena memang medannya di situ benar-benar kebun jagung di dekat sesaungan kecil gitu. Nah, itu yang saya maksud. Nah, itu tuh sebelah situ ada saung kecil gitu. Ada nggak bro? Saungnya tuh sering digoyang-goyang. Lagi indah ya mungkin Mas. Ada. Udah lah. Jadi juga butuh indah ya Mas. Udah, Sepertinya gitu ya. Ini aja. Sepertinya. Cuma mungkin nggak ada bunyi kali ya bos. Iya. Kita buat kita mah nggak dengar. Iya, buat mereka mah Buat ada. mereka Ya. mah mungkin ada aja gitu. Nah kalau ini Mas lagi ngapain Mas? Nah, di sini saya sebentar dari sini. Nah, itu sebenarnya memang saya di situ coba untuk nantang mereka tapi nggak teriak-teriak. Saya agak pelan aja tapi karena saya intinya saya pengen beretika. Dalam artian saya nantang sok kalian keluar. Nantang tapi sopan. Nantang tapi sopan kan bingung juga lo ya. Nantang tapi sopan. Gitu. Nantang dengan cara halus kumaha bingung. Kan ada juga ya modus tapi halus. Iya. Kan memang ya kalau 2021 semua agak diperlembut gitu. Iya, supaya, betul sekali. Apa ya, momennya dapet. Nah, itu dia. Kita lanjut ke videonya. Jadi ada suara geraman di atas. Nah, di situ tuh ada suara kuntilanak juga. Tapi sebentar banget gitu. Dan suaranya nggak kenceng gitu. Jadi nggak audio recording nggak nangkep gitu. Tapi saya ngedenger. Tapi kameramen saya nggak dengar pada saat itu. Jadi suara seperti dah gitu. Mungkin
eksistensi. Nih gue ada loh gitu. Padahal sebenarnya harapan saya di sini kalau mereka berani gitu ya, tunjukin lah gitu. Ya biar kalian sendiri nanti lihat yang reaksi saya kayak gimana gitu. Lari kah saya atau kayak gimana? Nah kan di sini juga kelihatan Mas Didi udah mulai capek ya. Iya. Udah Bukan mulai capek, ini pucet. Pucet. Karena posisi saat di sini setelah saya ngomong, hey cek Setelah dulu, nantang, Pun." setelah nantang setelah gitu. nantang, tiba-tiba saya ditiup loh di belakang. Sumpah ini nohoak yang ditiup di sini. Ya sekarang gimana cara ngebuktiin ke kalian secara validnya seperti apa Iya, sih? iya. Gitu kalau Nah, ini misalnya goyang-goyang ngomong. nih. Nah, Ini goyang-goyang itu tuh. ada yang ya udahlah. Gitulah. Saya tuh langsung dekat ke kamera karena sebenarnya untuk menutupi rasa kaget. Nah, Jadi saya mendekat ke kamera supaya biar saya ada temen gitu. Padahal kamera juga nggak akan nolongin mengalihkan saya. rasa takut. Iya, Iya, supaya nggak iya. berlebihan rasa takutnya. Intinya sih kalian kalau misalnya tiba-tiba ada penampakan seperti itu, jangan lari, pesan saya. Itu sangat-sangat berbahaya. Hadapin aja gitu. Ya udah minimal diem kek atau Merem. Kalau nggak sanggup lihat merem lah. Ya. nggak sanggup lihat merem kek, babacaan kek, berdoa. Nah, itu dia. Berdoa. Kebanyakan kalau kita nonton mereka takut tapi lupa baca doanya gitu ya. Gitu. Karena itu hal yang paling penting buat ngeprotek diri kita sendiri. Betul. Mau apapun agamanya gitu ya, berdoa aja. Kembali lagi kita harus meminta perlindungan kepada Sang Pemilik alam semesta. Betul. Yang pasti yang saya takutin juga nanti akhirnya keluar mitos baru atau ceritaan atau cerita baru di kalangan para jin. Nah, Ih, kemarin ada orang nggak jelas, buruk rupa, nggak jelas kelakuan, Betul. tiba-tiba ngajakin saya main tak umpet soalnya dia lari-larian, kan harga diri kita, Iya, bos, betul. gitu, diketawain gitu, lari ngajak tak umpet tapi nggak pernah ketemu saya, kan berarti jinnya menang terus berarti Iya, gitu ya nggak betul, pernah betul. nemu, nggak bisa ketemuin kan. betul. Dan kita langsung ke video spot yang terakhir ya. Yang mana Mas? Ya ini udah. Ini ya. Iya, ini Pas- udah pas spot yang terakhir. yang pulang setelah mungkin saya ya. Itu, ya. Coba Oke, kita habis itu coba. saya pulang. Ini udah pulang ya, udah beres ya. Karena saya waktu itu kenapa saya langsung kasih kesimpulan udah pulang karena takutnya semakin lama di situ akhirnya malah membahayakan kita. Oke, berani boleh. Oke, kita berani boleh. Bego jangan. Nantang boleh, tapi jangan konyol. Heeh. Ya, sekiranya memang kondisinya memang sudah terlalu berbahaya, mending kita mundur teratur, mengalah untuk menang. Ih, sih. Tapi jalan pulang juga serem ya. Pulang ini motor saya posisi gigi 1 tapi nggak bisa naik sama sekali, nggak Oh, bisa nanjak naik. banget ya. Bukan nanjak banget, nanjak sih nanjak, cuma pas udah Enggak terlalu curam. nanjak tapi di tanjakan yang lain kok buktinya bisa naik, tapi di sini ya silakan kalian lihat mungkin. Ini lagi kenapa ini? Iya, kameramen saya mah bilang katanya oh ini posisinya tuh lagi kayak ada yang nangkel apa sih? Oh iya apa? Ada yang megangin dari belakang ngeberatin kita gitu, jadi kita nggak bisa naik. Padahal iya sih nggak terlalu curam juga tanjakannya ya, nggak tahu gini banget, nggak tahu menukik banget tanjakannya. Sudah lewat berapa meter dari tempat itu ya udah Caranya ya bro. mungkin mereka ada yang ngikutin gitu. Kameramen saya sebenarnya udah mulai parno di situ, ada yang ngikutin nggak. Agak nanjak juga tapi ya be aja, udah mulai lancar aja, nggak jauh dari itu. Kita sampai pada segmen terakhir akhirnya setelah bertakut-takutan bulu kuduk merinding sampai ada yang jatuh tadi ya dan nggak tahu dari mana jatuhnya gitu. Nah dari video yang udah kita review tadi kesimpulannya apa sih Mas yang bisa kita petik dari hasil penelusuran yang Mas Dede udah lakuin sama teman di Kampung Gajah ini? Iya, sebelum saya ngomong kesimpulan, reaksi saya sebenarnya takut tadi. Kaget ya? Iya. Kita Iya. benar tadi kita nggak
nggak ngomong macam-macam, tapi pada saat kita udah mulai ini, kita ada yang nggak suka kali ya. Betul. Kita, Saya sih teman-teman semua mungkin yang nggak suka mau dimaafkan ini. iya. Kita nggak ada maksud buat ngejek-jelekin gitu ya. Iya. Gitu ya. Dan juga memang ini nggak ada settingan kok. Tadi saya benar-benar murni kaget. Kaget. Iya. Cuma mungkin kenapa saya nggak lari karena memang saya berusaha untuk tidak lari kalau ada kejadian kayak gitu dan juga harga diri dong biar kelihatan perkasa depan masih ijal. Nah, karpet itu berat loh. Itu Iya. itu karpet yang tahu gak sih kayak karpet apa sih Mas itu ya? Ada nggak bisa kita sorot lagi. Iya. Karpetnya lumayan tebal dan ini tuh ruangan itu lumayan kedap lah ya. Kedap, lumayan panas ini jujur. Iya kan. Angin pun kayaknya juga angin gede pun juga agak susah. Nggak akan masuk lah. Iya susah. Nggak akan masuk. Nah langsung, nah kita balik lagi nih ke kesimpulannya gitu ya. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari hasil penelusuran Mas Deli sih? Oke. Lebih ke apa yang ingin Mas Deli sampaikan dengan konten-konten yang Mas Deli buat gitu. Sebuah mitos itu memang perlu kita renungi sebagai pembelajaran, tapi tidak perlu kita yakini bahwa itu sebagai suatu kejadian. Jadi alangkah baiknya apapun yang terjadi, apapun yang kita dapatkan dari sebuah mitos, itu kita selalu ambil positifnya aja, bahwa anggap itu sebuah cerita yang memang terjadi di sekeliling kita. Tapi jangan kita yakini bahwa dan itu membuat kita semakin jelek secara sugesti, kita semakin mempercayai tahayul gitu. Jadi ya kesimpulan akhirnya sih bahwa apapun yang terjadi di muka bumi itu memang sudah atas restu dari yang pemiliknya. Ada kodok dan ada kodar. Betul. Ya. Kita hanya sanggup untuk menjalani saja sebaik mungkin. Iya, betul. Tapi di sini bukan berarti kita apa ya nantang secara kasar frontal. Yuk sini lu ngajar. Kebanyakan kan gitu, sampai ngomong kasar lah, gini gimana. Tapi di channelnya Fabula Explore tuh nggak ada yang kayak gitu ya. Iya. Mudah-mudahan mendidik juga ya, enggak supaya teman-teman atau adik-adik nih yang baru beranjak remaja mungkin kan paling cepat tuh nyerap informasi dan kadang-kadang nggak kefilter dengan baik gitu kan. Iya. Ya, mudah-mudahan channelnya Fabula Explore ini tidak maksudnya tidak memberikan influence yang buruk buat Amin, semoga. buat generasi yang baru-baru nongol nih, anak-anak kemarin sore gitu ya. Kalau yang dewasa mah mungkin bisa difilter lagi ya. Ini mah yang buat teenagers ya, bocil ya. Selain itu mungkin yang bisa saya tangkap mungkin ya, kita kalau takut sama setan itu ya jujur enggak manusiawi, kadang-kadang ada gitu ya. Cuman gimana kita cara ngebentengin diri kita gitu ya. Kadang-kadang kebanyakan orang kalau udah takut tuh bukannya gimana, baca doa dulu yang penting ya kan, ya sama keep control gitu ya. Gitu sih. Jadi janganlah sekarang kita takut-takut sama yang namanya setan apa segala macam. Maaf ya, bukan saya orang yang sok berani atau saya sok menceramahi, enggak. Ini mah hanya sharing, hanya berbagi kisah aja dan juga berbagi pengalaman kepada sobat-sobat yang memang masih mempercayai hal-hal mitos, meyakini mitos, lebih percaya tahayul. Ngapain sih harus takut? Ya, takut mah sama Allah, sama orang tua lu. Lah sama bapak lu sama emak lu aja berani, nggak sama setan takut gitu. Ya nggak dikasih duit ya, bapaknya dimatiin kan gitu. Oh, iya. Ada kasusnya. Ada kasusnya kan. Minta duit nggak dikasih, bapaknya dimatiin. Iya, kadang-kadang manusia lebih kejam daripada binatang dan setan. Setan juga jangan-jangan mungkin nggak akan ngebunuh orang tuanya, jangan-jangan. Setan juga kalau ngeliat orang kayak gitu jadi minder mungkin ya. Iya. Gua nggak setan-setan banget nih perasaan gitu. Ternyata kalian yang beli setan daripada saya secara kelakuan ya, secara kelakuan sih. Jadi ya akhirnya sih ya kita harus takut ke yang memang sepatutnya kita takuti. Kita takut sama Tuhan, kita takut sama orang tua. Kita nggak boleh takut sama yang kayak gitu-gitu. Betul.
apalagi ya kasarnya kalau misalnya nyambungin masalah nantang-nantang, saya di dunia malam juga alhamdulillah saya free kok, saya nggak banyak musuh, insya Allah saya nggak punya musuh gitu. Ngapain harus di dunia di luar dari manusia saya harus cari musuh? Betul sekali. Kita silaturahmi aja sih. Silaturahmi Oh aja. sekaligus satu lagi poinnya bahwa saya juga mau mengenalkan sejarah dari sebuah tempat That's kepada the point. Ya. kepada kalian-kalian yang memang terutama mungkin masyarakat luar Bandung yang belum tahu. Jadi biar kalian dapat informasi bahwa di Bandung tuh ada loh begini. Terlepas dari sisi horor dan yang lainnya, minimal tempat itu tempat yang indah, tempat yang aman yang ada di kota Bandung. Dan kenapa Jadi sarana promosi wisata Bandung juga ya. Iya. Jadi Bapak Ridwan Kamil, Bapak Wali Kota siapa sekarang? Wali kota kita siapa ya? Lupa lagi, maaf lupa Bapak lagi. Odet ya. Iya. Bapak Odet gitu. Saya jadiin duta pariwisata deh Pak. Itu dia. Duta, karena duta kuliner udah ada Iya udah. Nah tetangga sebelah itu. tetangga sebelah ya, Mang Ade, apa kabar gitu ya. Mang. Kalau saya sih duta pariwisata aja, biar Duta orang-orang Bandung, ya. lebih tahu wisata Bandung, khususnya Bandung, terutamanya Jawa Barat. Ya, oke gitu. Nah, mungkin cukup sekian podcast dari Kang Aduk Semen featuring Fabula Explore. Nanti buat teman-teman yang mau lihat full videonya bisa di klik link atau cari yang deskripsinya di bawah ini ya. Nanti gue tulis di deskripsi nama channelnya apa secara lengkap di sini. Oke, akhir kata dari gue. Bentar satu lagi. IG bos. Oh, bos. IG. Saya promosiin dong bos, biar agak famous bos di betul, Bandung. betul. Jadi IG bos. jangan lupa juga di follow IG gue. Saya jalan Skor 89 ikut promo juga. Admiral Deli. Admiral Deli. Double L Y. Nanti kita tulis di sini ya. Ya. Di deskripsi kita tulis juga. Oke, akhir kata dari gue Kang Aduk Semen 89 official dan Fabula Explore, FABULA Explore. jangan lupa di subscribe juga channelnya ya, di Siap. like. Oke. Siap. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, bye bye.